Hai gengs, back with Melinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah seseorang ingin mengirim pesan padamu. Yes, ini genre reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke. Oh ya, aku mau info, aku udah pilih siapa yang menang dapat free question dari aku di video kata dia dan mereka itu. Udah aku komen di komentar yang aku pilih, tapi kayaknya sampai sekarang belum ada yang kasih free question. Jadi yang menang itu nanti tinggal drop questionnya aja ke Instagram aku ya. Aku tunggu ya 2 orang kalau nggak salah ya. Aku udah komen di komentar mereka, tapi mereka kayaknya belum kirim questionnya. Oke, kita mulai. Energi kamu ke seseorang yang ingin mengirim pesan padamu. Energinya kamu ke seseorang ini, kamu ini ya ada sedikit berharap, tapi kadang kamu lebih ke pasrah aja dan agak-agak membatasi. Kamu kayak apa ya, ada rasa takut atau sengaja membatasi diri dari orang ini. Mungkin pernah sakit hati juga, terus akhirnya jadi ragu. Sebenarnya kamu nganggap dia tuh seseorang seperti tipenya kamu lah. Karena di sini juga nggak ada terlalu banyak pergerakan dia mungkin ya. Kamu sama dia pernah ada dalam sebuah komunikasi yang intens. Dan kamu tuh kalau lagi kepoin dia tuh kayak ada rasa marah, sebel. Kadang pemikiran kalian tuh beda, beseberangan. Mindset, pola pikirnya tuh kadang beda. Kamu mungkin suka stalking dia juga. Energi seseorang ke kamu, dia ngerasa komunikasinya makin lama makin berkurang karena ada hambatan di hubungan kalian ini. Dan mungkin ya dia sih kayak santai menikmati hubungannya, tapi juga kadang-kadang ini ya mengabaikan atau kayak sama sih, dia juga kadang memberi batasan juga ya di komunikasi kalian ini. Dia merasa udah effort di hubungan ini, dia kayaknya nggak mau dalam sebuah hubungan yang ada komitmen atau kayak pengen bebas lah gitu. Energinya ke kamu tuh sikapnya hangat, positif pandangannya, dan karena kesibukan dia mungkin itu jadi penghalang di hubungan kalian. Seseorang ingin mengirim pesan padamu. Aku tuh dari kemarin gak bikin video karena aku ada buka bersama sama temen aku, terus sama keluarga aku, jadi kayaknya nggak sempat waktunya. Oke. Seseorang ingin mengirim pesan, seseorang yang pernah menawarkan hubungan atau pernah terbuka ke kamu juga, dan dia suka cari pencerahan tentang kamu nih. Ada rasa beban yang dia rasakan di hubungan ini. Dia sih lebih fokus ke masa depan sebenarnya, bukan ke relationship. Tapi bisa dibilang dia udah pernah berusaha loh ke kamu nih. Apa dia lagi mempersiapkan ingin komunikasi ya? Karena di sini aku lihat malah relate sama temanya. Kayak seseorang ingin mempersiapkan komunikasi dan mengirim pesan kan temanya kan. Kalian udah menjauh sih. Hubungannya nggak yakin menurut dia juga. Ya akhirnya gitu-gitu aja sih hubungannya. Seseorang yang suka memuji atau baik-baikin kamu, ada yang tubuhnya gemuk juga. Dia merasa terikat, tapi dia tuh sikapnya dingin ke kamu ya. Ini kayak orang bingung ya guys ya. Overthinking juga,
udah merasa terikat entah apapun statusnya ya. Dia tipe yang strong dan dia fokus sama apa yang dia kerjakan sih, kayak karir pekerjaan. Jadi dia nggak terlalu mikirin relationship banget. Makanya di sini aku lihatnya sekalipun dia pernah berusaha, tapi effortnya menurut dia berusaha, tapi effortnya biasa-biasa aja juga gitu, nggak yang gimana banget. Dia agak hati-hati sama hubungan ini sih. Dia merasa nggak bisa bebas berbuat sesuatu. Mungkin di sini ada yang hubungan cinta segitiga ya. Pernah dia memfokuskan kamu, tapi makin lama perasaannya makin besar, terus makin overthinking. Makanya dia bingung nih. Akhirnya dia diam aja. Ya udah, sikapnya dingin ke kamu deh. Suka kepikiran, tapi entah gimana rasa ingin menyerah dalam hubungan ini lebih besar sih. Iya, suka sih dia kayak pikiran kamu terus kayak overthinking. Ini merasa ini sih kayak hubungannya nggak berjalan dengan baik ya, tapi entah gimana tuh ngerasa kayak ikatannya kuat di sini. Dan dia seseorang yang kayak suka-suka dia di hubungan ini juga. Mungkin ada keinginan buat move on, tapi nanti ingat lagi, dibuka lagi kenangannya, flashback lagi. Kelihatannya tenang, tapi sebenarnya dia kepikiran ketika menjauh sama kamu nih. Ketika lagi mau berubah, masih tetap kepoin kamu, karena ngerasa cocok sama kamu, mungkin nyaman juga. Cuma dia suka membatasi diri ketika dia punya pikiran-pikiran yang aneh gitu ya. Apa tuh pikiran yang aneh? Nah, dia juga ngerasa kamu tuh beda dari yang lain. Seseorang yang ingin mengirim pesan padamu. Seseorang yang dia tuh kalau berbuat sesuatu tuh kayak menyakiti orang, tapi dia tuh nggak merasa kalau dia tuh nyakitin orang gitu. Dengan dia diem aja, silent treatment aja tuh orang kayak merasa tersakiti, tapi dia tuh biasa aja menurut dia. Iya, dia tuh punya pemikiran yang out of the box, perspektifnya tuh suka beda sama kamu. Dan dia tipe yang apa-apa tuh dia lakuin sendiri. Mungkin tipe yang udah cukup stabil finansial ya. Orangnya agak-agak cuek, bisa dibilang hidupnya cukup fulfillment ya. Dia pernah ada di momen mau ambil keputusan di hubungan ini nih, entah apa yang dia rasain ya. Ini lebih dia yang ngatur sih di hubungan ini, mungkin kamu gak bebas buat ngatur hubungan ini juga. Sikapnya mungkin udah berubah. Mungkin awalnya dia melihat ada sebuah kemungkinan atau peluang di hubungan ini ya. Orangnya tertutup nih, misterius, dan suka berimajinasi, punya ide-ide, punya inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran dia yang kayak ada aja gitu hal-hal baru yang dia pikirin. Orangnya cukup disiplin. Dia penyuka binatang. Mungkin dia suka nulis atau suka bermanifestasi, atau dia penulis atau apa nih. Dia suka sama binatang ya, penyayang binatang. Atau kalian lebih banyak komunikasinya itu by text daripada teleponan. Orangnya sebenarnya ada yang positif sih, suka membantu. Kalian juga saling mendukung satu sama lain. Ada yang spiritual tuh. Ya kan nih, ada outdoor, ada writing. Jadi benar-benar suka nulis orangnya. Suka traveling, mungkin suka bekerja berpindah-pindah, nomaden atau dinas gitu, traveling. Ada yang punya jiwa seni. Mungkin salah satu dari kalian datang itu ada energi healing, menyembuhkan atau bantu move on.
Salah satunya suka menghibur ketika salah satunya lagi sedih. Seseorang, oke, aku bakalan ambil poin-poinnya aja dari kartu-kartu ini. Ini seseorang mungkin tipenya sangat memikirkan penampilan, fisik, olahraga, exercise tubuhnya, mungkin juga proporsional. Dan dia orangnya agak sensitif, suka mellow. Ya, dia seseorang yang sangat menghargai orang lain, tahu bagaimana berterima kasih. Nah, dia sangat menjaga pola makan, kayaknya nih, hidupnya sehat mungkin ya. Dan dia tipe yang easy going juga. Tiba-tiba, mungkin ada juga orangnya yang moodian, jadi tiba-tiba moodnya baik-baik aja, ntar tiba-tiba moodnya mellow gitu ya. Dan orangnya dia suka speak up, apa yang dia pikirkan, dia suka mengatakan apa yang dia pikirkan. Ada yang suka traveling, udah ya, suka berubah-ubah sih di sini. Nah, mungkin sikapnya ada yang dingin, kayak apa ya, kayak cool, cuek gitu loh, nggak nunjukin kalau benar-benar peduli. Hubungannya nggak terlalu berjalan dengan baik memang ya. Orangnya juga kadang sikapnya gampang berubah-ubah juga nih. Seseorang ingin mengirim pesan padamu. Dia seseorang yang kalau ada apa-apa tuh sebenarnya mau action, mungkin lebih suka action daripada berkata-kata banyak gitu ya. Dia bingung ini hubungannya ke depannya seperti apa, nggak ada bayangan di mata dia. Orangnya nih kayak agak-agak childish juga sih. Ada perbedaan usia antara kamu sama dia. Dan hubungannya nggak terlalu positif ya, kayak hubungan TTM, HTS aja. Ini juga energinya ada dari mereka yang kayak ingin melepaskan tapi bingung, kayak berat mau melepaskan juga. Bisa jadi ini seseorang dari masa lalu ya. Mungkin pernah marah atau ada konflik di antara kalian. Salah satunya si emosi sih kayaknya. Ada yang masih menunggu kamu nih, kayak baper. Kalau dia maskulin, dia selalu cari tahu tentang kamu. Kalau dia feminin, memang agak-agak cuek nih dia. Kenapa dia ingin mengirim pesan padamu? Karena dia mau bayar hutang. Enggak dong. Ya kalau misalnya memang ada hutang ya baguslah dibayar. Kenapa seseorang ingin mengirim pesan? Karena kamu sama dia ini hubungannya kayak selesai atau udah putus. Mungkin ada sesuatu yang mau dia perbaiki juga. Dan di sini dia masih pengen tahu tentang kamu sih, terutama kalau kamu kayak udah punya seseorang atau pengganti. Dia kepo banget kamu udah move on atau belum dari dia. Pengen ada suatu pergerakan juga daripada dia diam di tempat. Dan akhir-akhir ini sering mikirin kamu memang sih. Ada sesuatu yang dia harapkan juga dari kamu nih. Bisa juga ada something new yang mau dia lakukan atau dia mulai. Mungkin dia dulu sikapnya cuek, sekarang mungkin dia pengen lebih care, perhatian, atau pay attention ke kamu ya. Ada yang karena kangen juga pengen kirim pesan. Ada yang pengen kamu tuh gak cuek ke dia. Mungkin kalian pernah ada konflik tuh akhirnya cuek. Dan pengen kamu tuh gak pergi, gak menjauh dari dia juga. Dia suka overthinking nih tentang kamu. Dan beberapa dari mereka ada yang masih ingin memperjuangkan kamu, ingin memperjuangkan hubungannya. Apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang ingin mengirim pesan? Yang akan dilakukan adalah, dari tadi udah aku bilang, ada seseorang yang energinya tuh menunggu. Ada yang menunggu kamu nih. Dia tuh kayak gak tenang, pikirannya ke kamu terus ya.
beberapa dia lagi berdiskusi kayak lagi apa ya, ngobrol gitu loh, atau tanya pendapat ke orang sekitarnya tentang hubungannya sama kamu. Ada dari mereka yang ingin menawarkan sesuatu nih. Ada masalah yang belum selesai, jadi dia pengen menyelesaikannya, pengen maju duluan. Dan ada yang masih inget sama kamu sih, belum bisa menjauh gitu aja. Ada yang mungkin mau ngajak pergi, traveling, atau bertemu. Ada yang merasa hubungannya gantung sama kamu sih. Jadi mungkin ya pengen cari validasi atau diperbaiki. Ada yang mau nunjukin perasaannya, karena beberapa dari mereka perasaannya masih besar ke kamu nih. Dan gak pengen kamu ngejudge macam-macam juga. Mungkin ada sesuatu yang mau dia ungkapkan supaya kamu tuh gak mikir aneh-aneh tentang dia. Dan ya beberapa masih berharap sih, pengennya sih kamu sih lebih perhatian atau gak cuek banget gitu ke dia. Apa yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dengan seseorang yang ingin mengirim pesan padamu? Yang terjadi dalam waktu dekat, ya benar, ada seseorang yang menunggu nih. Kan karena hambatannya besar di sini, jadi dia kayak diam aja, lebih ke nunggu. Bisa jadi ada sebuah komunikasi yang intens. Mungkin terkesannya kayak pasif, diam aja. Mungkin nanti dia bakal kasih kode-kode atau sesuatu supaya kamu tuh tahu dia tuh masih mau dekat atau memperbaiki atau masih welcome ke kamu ya. Ada seseorang yang mendapat support dari orang sekelilingnya supaya mendekat atau berusaha maju approach kamu duluan. Dan ada yang kayak pengen baik-baikin sih, kayak pengen welcome ke kamu, nggak yang marah atau emosi di sini energinya. Nah bener ini tuh ada keluar kartunya kayak mau kasih kabar, ada jarak akhirnya kayak mau kasih kabar di sini. Dan walaupun berbeda ya pengennya tuh kayak tetap dekat sama kamu nih walaupun ada perbedaan. Ada yang masih ingin dengar kabar kamu tentang kamu atau langsung dengar kabarnya dari kamu sendiri. Ada yang ingin mempertanyakan hubungannya atau kepastian hubungannya, ini kita gimana nih gitu. Dan ada yang kayak pengen kasih tahu kalau kamu tuh masih menjadi bagian yang penting dalam hidupnya. Kita cek perasaan seseorang yang ingin mengirim pesan padamu. Perasaannya sebenarnya campur aduk sih perasaannya. Ini nih ada seseorang yang ingin memperbaiki di sini. Gimana pun caranya dia bakal berusaha untuk memperbaiki dan bakalan terbuka ke kamu juga, sekalipun mungkin bakalan menyakitkan buat dia, tapi dia kayak bakalan nunjukin nanti nih ada sesuatu yang mau dia tunjukkan. Dan kalau misalnya sebelumnya dia menutup diri atau menyimpan perasaannya, ini bakalan dia kasih tahu mungkin perasaannya ke kamu. Perasaannya ada yang kangen sih dan lagi bimbang nih mau kasih keputusan apa. Ada yang berusaha ingin melepaskan ikatan tapi bingung, kayak berat banget lepasinnya. Dan pikirannya overthinkingnya tuh ke satu hal aja, mungkin ke hubungan ini. Iya, ini kelihatan ada yang mau komunikasi walaupun belum terlalu banyak effortnya, mungkin masih sebatas komunikasi aja. Ada yang LDR juga soalnya, jadi kalau LDR nggak mungkin ketemu juga kan. Dan ada yang pengen tenangin diri dulu sih kayaknya, supaya dia lebih fokus sama perubahan dirinya. Kan ini ada jarak, ada yang kangen. Kalau misalnya dia berani, mungkin dia bakalan ajak kamu ketemu sih. Walaupun ini hambatan hubungannya besar ya. Dan beberapa dari kalian tuh sama-sama keras kepala orangnya di sini. Seseorang yang ingin mengirim pesan padamu, dia udah lebih di fase pasrah sih, berserah. Ya.
nggak mau terlalu memaksakan sesuatu juga. Mungkin dia juga pernah kayak pergi gitu aja dari kamu, meninggalkan situasi yang tidak jelas gitu. Orangnya memang agak-agak egois, lebih mikirin diri sendiri. Dan apa ya, dia tuh sebenarnya kalau jadi pendengar yang baik tuh dia oke. Kayak misalnya kita minta kayak cerita ke dia, mungkin dia suka jadi ini pendengar curhatan orang sekelilingnya. Mungkin sedewasa itu sebenarnya, tapi nggak tahu ya kalau ke kamu gimana. Nah, di sini ada nutrition. Iya, seseorang yang menjaga pola makan mungkin. Dan bisa jadi dia udah tahu nih life purpose-nya apa. Orangnya suka galauan juga sih nih. Lumayan intuitif ya. Lumayan juga nih energi femininnya. Dia kalau lagi negatif energi, low vibration, lagi galau, dia tuh agak menutup diri dan menjauh dari orang sekelilingnya. Seseorang ingin mengirim pesan padamu. Seseorang yang ambisius, dia tuh kalau menyakiti, dia nggak ngerasa sudah menyakiti gitu. Mungkin kamu aja yang ngerasa sebel, sakit hati, kesel sendirian, tapi dia biasa aja karena menurut dia ya normal biasa aja. Tapi kamu udah sebel setengah mati gitu ya. Ini seseorang yang sering banget menahan diri untuk bicara atau komunikasi sama kamu. Suka-suka hatinya dia seseorang yang lebih banyak observasi atau menganalisa daripada berbuat sesuatu gitu ya. Ini kayaknya bisa jadi ada lebih dari satu orang deh. Karena aku ngerasanya ada sedikit perbedaan karakter di sini. Tadi kan ada yang lebih suka action daripada berkata-kata, tapi ada juga di sini yang dia lebih suka memantau daripada banyak berbuat sesuatu. Nah, itu kan agak beda ya. Coba kalian cek sendiri lah ya, sesuai deskripsi yang aku jelaskan. Dia seseorang yang berani, seseorang yang kadang merasa ada rasa insecure, kadang di lain sisi di sekitarnya dia merasa confidence. Nah, kenapa kayak gitu? Oke, seseorang ingin mengirim pesan padamu. Coba kita lihat deh energi dia ya, energi seseorang yang akan mengirim pesan padamu. Ini tuh tadi aku udah bikin video, memorinya full, terus aku jeda dulu deh, aku buka puasa jadinya, makanya ini udah agak gelap dan aku pakai lampu hijau. Ini ketika hubungannya udah selesai, kalian berjauhan, nah itu dia kayak langsung diam 1000 bahasa. Entah dia bingung, entah dia gengsi, atau dia emang jadi sulit aja membuka diri ke orang lain. Dia ini seseorang yang mungkin ada jarak sama kamu ya. Dari jarak itu jadi saling memantau, saling kepo. Dan ada beberapa perbedaan di sini. Dia tuh kalau mau lakuin sesuatu tuh kayak tunggu waktu yang tepat, terus ditimbang-timbang gitu, penuh pertimbangan banget orangnya, bukan tipe yang spontanisius. Ya udah, do it now gitu, nggak kayak gitu orangnya ya. Jadi suka cari pencerahan juga, harus gimana ya gitu, karena saking bingungnya. Ini banyak hubungannya nggak banyak berubah. Karena nggak banyak berubah ya udah jadi tersakiti salah satunya. Kenapa jadi tersakiti? Karena nggak banyak berubah ya. Orangnya keras kepala sih ya, sulit diubah pendiriannya dan pemikirannya. Dan dia pun banyak yang dia inginkan dalam hidup ini. Jadi kadang ya dia juga bingung mana yang harus dikejar. Sedikit relationship bikin dia bingung, dia udah nggak mau buat putting effort karena terlalu banyak
menyiksa dia, itu menurut dia ya kayak gitu. Kalian tuh kalau lagi komunikasi tuh kayak sering banget berdebat, ada aja hal-hal yang kayak dia mikirnya apa, kamu mikirnya apa. Seseorang ingin mengirim pesan, seseorang yang cukup independen ya, entah dia lebih suka sendirian atau memang dia nggak suka diganggu, atau dia lebih nyaman sendirian juga mungkin ya. Nah dari tadi aku tuh mau bilang kan, apa udah bilang ya, seseorang yang punya rasa percaya diri ya, tipenya kayak gitu. Dia sangat menghargai waktu. Ada di momen dia tuh kayak mau minta maaf, dan gara-gara kesalahan dia yang udah dia lakukan ke kamu, mungkin dia jadi banyak berpikir, jadi banyak merenung dan introspeksi juga. Tapi dia tuh orangnya sebenarnya peduli, tipenya ya, peduli sama sekitar, sama makhluk hidup, sama kucing. Di sini soalnya ada kucing tadi. Memang orangnya agak-agak cuek, sikapnya dingin, tapi sebenarnya dia peduli. Walaupun tadi aku bilang ada seseorang yang kalau kayak udah menyakiti tuh kayak nggak ngerasa menyakiti. Nah ada yang tipe anak rumahan, suka baca buku, dia walaupun sendirian juga happy nih orangnya, karena dia tahu bagaimana cara mencintai dirinya sendiri, self love. Dia suka ingat kamu sih kalau lagi sendirian ya. Justru kalian tuh kalau lagi deket ada aja emosinya, ada aja masalahnya gitu. Tapi kalau jauh tuh saling memantau, saling observasi satu sama lain, tapi nggak ada yang mau tanya langsung. Ya mungkin tadi gengsi kali ya, atau salah satunya ada yang merasa bersalah. Oke, ini udah aku shuffle zodiak ya. Pasti yang lagi nunggu seseorang kepo banget sama tema ini. Well, mungkin this tema for you ya. Ada Scorpio, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Aries, Aquarius, Libra. Inisial hurufnya. Ada huruf S, F, E, W, U, L, D, R, A, Q, X, J, dan K. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your mind and soul. Bye!